Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya matematika. Langsung saja ya. Kepada anak-anak sekalian, tolong dipersiapkan pulpen dan bukunya karena ini sangat penting. Mari kita menyimak secara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Paling 5 menit kita konsentrasi, selanjutnya terserah Anda ya. Jadi kita simak, dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Kita membahas tentang masih bilangan pecahan. Bilangan pecahan ya, yaitu yang kita bahas menyelesaikan operasi campuran. Operasi itu maksudnya operasi hitung ya, bisa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan. Contoh, coba dicatat dulu. 2/3/8 dikurangi 1,5 dibagi 1/4/5 kali 2/1/2 dikurangi dalam kurung 5/6 dikurangi 7/4. Berarti tulis dulu ya. Tulis dulu. Nah, ini banyak operasi di sini, ada pengurangan, pembagian, perkalian. Ya. Nanti yang diselesaikan yang mana dulu? Nah, penyelesaian. Yang kita selesaikan masih ingat ya? Di kemarin bilangan bulat sudah pernah dibahas ini operasi campuran. Yang pertama yang kita selesaikan apa? Apa dulu? Pengurangan atau pembagian atau perkalian? Atau yang awal dulu atau yang akhir dulu? Nah, ternyata ada tata caranya atau kaifiyah di sini ya. Yang pertama, menyelesaikan dulu operasi yang ada di dalam kurung. Jika tidak ada yang dalam kurung, nanti diselesaikan yang selanjutnya. Kalau ada yang dalam kurung dulu diutamakan, nomor 1 langkahnya. Yaitu yang dalam kurung yang mana? Yaitu 5/6 dikurangi 7/4. Ya seperti kemarin. Seperti kemarin. Seperti kemarin kita selesaikan dulu apa? Mencari KPK-nya. Yaitu 6 ini dan 4 berapa KPK-nya? Ya, tidak usah saya bantu, harus kalian tahu. Yang bisa membagi angka 6 dan 4 berapa? Yaitu 12 ya, seperti kemarin, karena 6 itu berapa? 2 kali 3 4, 2 pangkat 2. Maka KPK-nya kemarin sudah ya 12. Caranya 12 dibagi seret ya. Bagi 6 dapat 2 kali 5 10. 12 dibagi 4. Ini dibagi 4 dapat 2 kali 7 berapa? 21. 12 bagi 4 3 kali 7 21. Kemudian dikurangi hasilnya 10 dikurangi 21, maka hasilnya negatif di sini ya. Jadi pecahan pengurangan hasilnya boleh negatif. Jadi min 11/12. Yang kita selesaikan selanjutnya setelah yang dalam kurung, perkalian atau pembagian. Boleh perkalian dulu, boleh pembagian dulu ya. Atau yang ditulis yang apa? Yang awal mana? Kalau pembagian yang diselesaikan pembagian. Nah, kita selesaikan yaitu 1,5 dibagi 1/4/5 kali 2/1/2. Pembagian perkalian langsung diselesaikan. 1,5 menjadi berapa ini? 1,5 menjadi
1,5 menjadi 15 karena setelah koma ada satu angka, ini satu angka ya, menjadi 15/10 dibagi, nah, bagi kemarin menjadi apa, kali ya, bagi menjadi kali, kemudian 1/4/5 menjadi apa, menjadi 9/5 karena dirubah menjadi perkalian maka dibalik, maka menjadi 5/9. Kemudian boleh dikalikan langsung, boleh dicoret-coret ya, atau dibagi, pembilang penyebutnya boleh dibagi. 15 seret dibagi 9 seret 15 seret ya, 15 bagi 3 5, 9 bagi 3 3, maka didapat 25/12. Ini yang 5, paham ya? Kemarin sudah pernah kita selesaikan 5 ini dibagi 10 dapat 2, di sini dapat tadi 3, di sini 5 kali 5, 5 kali 5 di sini 25, kemudian di sini 2 ya, 2 di sini 3, 2 kali 3 kali 2 12 atau sama dengan 21/12. Kemudian yang kita selesaikan setelah perkalian atau pembagian yaitu penjumlahan atau pengurangan. Nah, maka operasi penjumlahan seluruhnya menjadi 23/8 dikurangi berapa tadi, 21/12 dikurangi ya, karena perkalian pembagian sudah kita hitung mendapatkan 21/12 dikurangi dalam kurung hasilnya min atau negatif 11/12 sama dengan, nah di sini ada tanda negatif 2 maka menjadi positif, maka operasi seluruhnya menjadi 23/8 dikurangi hasil perkalian 21/12 dikurangi negatif yang di dalam kurung 11/12 karena negatif dan negatif maka tandanya menjadi positif atau penjumlahan, maka disamakan. Maka di sini 2 itu bilangan bulatnya 2, campurannya ini 2 ini, di sini 2, nah ini dikurangi 2 dikurangi 2, kemudian disamakan penyebutnya 8 12 yaitu KPK-nya 24 ya, KPK-nya 24 itu maksudnya bisa membagi angka 12, bisa membagi angka 8, atau kalau sulit mencari KPK ya misalkan 12 dibagi 8 tidak bisa, maka dinaikkan lagi 12 kali berarti 24 ya. Kemudian 24 dibagi 8 3 kali 3 9 ya, seperti seterusnya kemarin 24 bagi 12 2 kali 1 2, kemudian 24 dibagi 12 2 kali 11 22, dan 2 dikurangi 2 0 di situ, kemudian 9 dikurangi 27 ditambah 22 29/24 atau hasilnya 15/24. Nah, ini langkah-langkah menyelesaikan operasi campuran, operasi hitung yang didahulukan. Diingat-ingat di dalam kurung kalau tidak ada perkalian atau pembagian, selanjutnya penjumlahan atau pengurangan. Coba ditulis dulu ya, ayo ditulis dulu, atau nanti kemarin apa sudah saya kirimi nanti apa ya, screenshotnya nanti bisa dipelajari. Kita lanjutkan
karena waktunya ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, operasi bilangan pangkat. Jadi yang mempunyai pangkat itu tidak hanya orang, tapi angka juga mempunyai pangkat. Nah, yang bisa dilakukan operasi bilangan pangkat itu apa? Ya tentunya penjumlahan juga bisa. Tapi yang kita bahas di sini yaitu perkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan pengurangan itu diselesaikan satu-satu. Tapi kalau perkalian pembagian ada tata caranya. Ini syarat yang bisa diselesaikan ya, yaitu syaratnya harus bilangan yang dipangkatkan harus sama. Contoh perkalian dulu. Nah, A pangkat N kali A pangkat M. Maksudnya A ini bilangannya sama A ya. Kalau perkalian pangkatnya beda, bilangannya nanti sama, maka perkalian pangkatnya dijumlahkan, N tambah M. Contoh ya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Ini kan bilangannya sama, ini 2. Bilangnya sama 2. Ini harus sama, ini syaratnya harus sama, ini 2. Ini 2. Jadi 2 sama, tidak boleh ini 2 ini 3, tidak boleh. Harus sama. Pangkatnya beda enggak masalah. Kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan, sangat mudah sekali ya. Boleh dihitung satu-satu, boleh 2 pangkat 3 berapa? 6. 8. 2 pangkat 4 8. 16 ya. Boleh. Maka lebih cepatnya pangkatnya ini dijumlahkan. Maka menjadi 2 pangkat 7. Berapa 2 pangkat 7? 14. 128. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sampai 7 kali. Hasilnya 128. Sekarang jika pembagian ya. Jika pembagian boleh kita hitung satu-satu, boleh 2 pangkat 3 itu 8 kali 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Pasti hasilnya 128. Jika pembagian ya, bilangannya harus sama, A ya, pangkat N dibagi A pangkat M. Maka kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Contoh ya, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Ini harus 3, catatannya harus 3 harus sama, ini 3. Ini 3, di sini 3 harus sama. Maka ya, pangkatnya dikurangi, 7 dikurangi 4. Maka menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 9. 27. 3 kali 3 kali 3. Ada juga jika pangkat dipangkatkan lagi, A pangkat N dipangkatkan lagi M ya, maka pangkatnya dikalikan, pangkat dipangkatkan lagi. Contoh ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Boleh dihitung, 2 pangkat 3 itu 8. 8 pangkat 2 64. Maka di sini tidak usah dihitung satu-satu, maka pangkatnya langsung dikalikan. 3 kali 2. Maka menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, 2 per 64 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian selanjutnya yang pertama tadi bilangan yang dipangkatnya harus sama, A 2 2 3 3. Nah, jika tidak sama gimana? Bilangan yang dipangkatkan beda, tapi pangkatnya sama. Jadi kebalikannya, pangkatnya yang sama. Nah, ini bisa kita selesaikan. A pangkat M kali B, ini B berarti beda. Pangkat M, pangkatnya sama M. Maka bilangannya dikalikan, pangkatnya dijadikan 1. Contoh ya. Contoh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Di sini 2 dan 3 beda. Ya. Di sini 2 dan 3 beda. Ini 2,
Ini bilangannya 2, ini 3, pangkatnya sama. 2, 2. Maka pangkatnya dijadikan 1. Bilangannya dikalikan 2 kali 3, pangkatnya dijadikan 1. Maka menjadi 6 pangkat 2. Sama dengan 36. 2 pangkat 2, 4. Kali 3 pangkat 2, 9. Hasilnya 36. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kalau lebih baiknya dicatat di buku ya, biar masuk gitu ya, masuk Pak ya, biar masuk dicermati, pokoknya 5 menit dicermati dengan maksimal. Insya Allah nanti di kemudian hari kalau mengerjakan seperti ini akan sangat mudah ya. Terima kasih, terus berusaha dan selalu bersyukur. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusron Sarofi. Mungkin anak-anak ada pertanyaan, karena mengingat waktunya sudah selesai dan sangat terbatas, anak-anak bisa menyampaikan pada chat langsung ya, WhatsApp di Pak Yusron Sarofi, kepada Pak Yusron Sarofi. Atas materi yang sudah disampaikan diucapkan banyak terima kasih. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terakhir saya mengingatkan bahwasanya ketika kalian memberikan absen pada partisipan, tolong diganti dengan kelas dan nama lengkap. Jangan sampai kelas tidak disertakan dalam nama username atau partisipan kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas maklumnya diucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم